Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurdin Santoso, NIM 61014201181, jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Rambelte, Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kram otot dan juga bagaimana cara penanganan kram otot yang benar untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pencegahan dan perawatan cedera atau sport injury. Sebelum kita masuk pada cara penanganan kram otot, kita harus tahu bagaimana pengertian dari kram otot tersebut. Yang pertama, apa itu kram otot? Kram otot ialah suatu kontraksi kuat atau mengencangnya otot yang terasa sakit dan muncul dengan tiba-tiba yang berlangsung selama beberapa saat. Kram otot ini sering terjadi di area paha dan juga area betis. Kram otot pada malam hari biasanya merupakan suatu kejang atau mengencangnya otot secara tiba-tiba. Kondisi ini juga kadang terjadi meski tergolong kondisi yang cenderung tidak berbahaya, tapi pada saat mengalaminya, Anda mungkin tidak akan bisa menggunakan otot yang sedang mengalami kram tersebut. Penyebab kram otot bisa beragam, mulai dari olahraga yang berlebihan, aktivitas fisik yang terlalu berat, hingga cuaca yang panas. Adapun penyebab dari kram otot tersebut, yang pertama, pasukan darah tidak memadai. Artinya, penyempitan pembuluh darah yang menyalurkan darah menuju ke kaki bisa menimbulkan rasa sakit seperti kram otot pada bagian kaki saat Anda berolahraga. Yang kedua, kompresi syaraf. Apa itu kompresi syaraf? Kompresi syaraf ialah kompresi yang terjadi di tulang belakang atau lumbar stenosis, juga dapat menghasilkan rasa sakit seperti kram di kaki Anda. Yang ketiga ialah kekurangan mineral dan elektrolit dalam tubuh. Terlalu sedikit mineral seperti kalium, kalsium, atau magnesium dalam makanan Anda dapat menyebabkan suatu kram. Selanjutnya, apa yang meningkatkan resiko kram otot tersebut? Yang pertama, pertambahan usia. Pertambahan usia yaitu orang yang lebih tua kehilangan massa otot sehingga otot yang tersisa lebih mudah stres. Yang kedua, dehidrasi atau kekurangan mineral dan magnesium. Contohnya, atlet yang lelah dan dehidrasi saat berpartisipasi di dalam event olahraga seringkali terjadi kram otot. Yang ketiga, kehamilan. Kram otot juga umum terjadi selama kehamilan. Yang keempat ialah kondisi medis tertentu. Anda mungkin beresiko tinggi terhadap kram otot apabila memiliki diabetes, gangguan syaraf, atau hati atau tiroid. Oke, kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara penanganan kram otot yang benar. Oke, kali ini saya sudah bersama dengan Kak Ilham yang akan saya tangani dengan cedera kram ototnya. Coba Mas Ilham, gimana? Oke, cedera kram otot ini sering terjadi pada dua area, yaitu paha dan juga area betis. Oke, langsung saja. Cedera yang sering terjadi di area paha dan betis ataupun area betis ini terdapat 3 otot, yaitu yang pertama ada median gastroc,
lateral gastroc, dan juga soleologis. Soleologis yaitu 3 otot itu, yaitu yang pertama ini ada yang namanya medial gastroc, kedua di samping ini ada lateral gastroc, yang ketiga ada soleologis yang ada di bagian bawah. Ketiga, otot tersebut memiliki kontraksi yang bekerja sama dalam sebuah pergerakan, yang dimana pergerakan tersebut berfungsi dimana kita melakukan olahraga, gerakan kaki, atau pergerakan lainnya, contohnya jogging, menjijikkan kaki, dan pergerakan lainnya. Oleh karena itu, 3 otot tersebut bekerja sama, saling kontraksi atau berkesinambungan bersama. Oke. Pada saat kram, yang pertama kita lakukan ialah 1. Menenangkan kaki terlebih dahulu. Yang kedua, jika yang kram kaki kanan, yaitu maka yang diangkat kaki kiri terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya merelakskan satu kaki terlebih dahulu. Yang kedua, melakukan pemijatan atau shaking kepada area yang sakit tersebut. Seperti halnya ini. Dan shaking area yang sakit. Oke. Adapun cara penanganannya ialah angkat kaki yang sedang sakit setinggi jantung. Yang kedua, letakkan kaki di atas paha. Ketiga, tangan taruh di atas tumit bawah. Yang kedua, luruskan tangan kalian yang akan menangani ke depan kaki tersebut. Selanjutnya, lakukan pemijatan atau shaking terhadap area yang oke. Penanganan selanjutnya yang kedua ialah melakukan stretching. Bagaimana cara melakukan stretching terhadap kram otot tersebut? Yang pertama, rilekskan dulu kaki yang tadi sudah pijat. Yang kedua, tunggu supaya ketegangan kram tersebut berkurang. Yang ketiga, rilekskan terlebih dahulu. Oke. Sebelum kita rilekskan atau menangani terlebih dahulu, kita harus tahu keadaan tegangnya atau tidak. Yang pertama, kita harus tahu dulu kalau kaki yang masih kram itu area paha dan juga betis itu kaku dan tidak bisa ditekuk seperti halnya kayak gini. Dia pasti akan kaku seperti ini. Oke, selanjutnya setelah ketegangan itu berkurang, maka lakukan halnya stretching. Oke, stretching yang tepat dilakukan untuk penanganan kram yaitu pertama, angkat kaki sedikit. Kedua, taruh di atas paha. Ketiga, tangan taruh di tumit. Situ letakkan kaki di atas tangan dan lakukan 10 repetisi pengulangan terhadap pemijatan seperti hal ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, teman-teman fisioterapis, yang dilarang dilakukan yaitu 1, menekuk kaki. Biasanya
kalau cedera di lapangan, contoh halnya atlet sepak bola, pasti teman dengan teman ada korban pasti menariknya kayak gini. Ya, pasti tarikannya gini. Itu salah karena dapat menimbulkan nyeri pada bagian kaki yang kram. Oke, jangan sekali lakukan hal-hal kayak gitu, soalnya dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, yang kedua, rilekskan kaki terlebih dahulu ya sebelum melakukan penanganan kram tersebut. Yang kedua, jika kram kaki bagian kanan, maka yang diangkat kaki kiri terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya yang kaki kanan rileks terlebih dahulu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Oke, beginilah cara penanganan terhadap kram otot. Adapun penanganannya selain itu yaitu menggunakan obat-obat alternatif. Dan juga janganlah kalian sesekali menggunakan es, karena es itu tidak baik buat kram karena bisa menimbulkan nyeri dan juga efek samping yang lainnya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana cara penanganan kram otot yang benar. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.